Jam 5:20 sore, apartemen Bu Revil kamar nomor 32. Terdengar suara telepon berdering. Ponsel tersebut tergeletak begitu saja di samping ranjang. Namun dua orang yang kini tengah asik berjumbu di atas ranjang nampak acuh membiarkannya. Hingga pada akhirnya kebisingan tersebut membuat si perempuan kesal. "Siapa sih sayang? Dari tadi tuh ganggu terus." Perempuan setengah baya berambut pirang itu menggubris kesal. "Sudah sayang, biarin aja." Lelaki yang hendak membuka kancing bajunya itu mencoba menenangkannya. "Tapi aku gak bisa. Suara telepon kamu itu ganggu tahu." Ucap perempuan tersebut lebih kesal lagi. Lelaki itu kalah. Perempuan tersebut menepis tangannya. Menepis tangan pria setengah baya tersebut yang hendak membuka kancing bajunya. "Ya udah, sebentar." Brutu pria tersebut tak kalah kesalnya. "Halo? Benar ini dengan saudara Sumirja?" Balas suara di seberang telepon terdengar rusuh. "Iya saya, ada keperluan apa?" Jawabnya terdengar menggerutu kesal. Kemejanya yang sudah terbuka nampak dekat beberapa senti saja dari balik jendela apartemen saat ini. "Kami dari kepolisian ingin memberitahukan bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap istri Bapak dan sekarang beliau sudah dirujuk ke rumah sakit terdekat di pusat kota." Balas suara di seberang telepon terdengar tegas. "Iya, terima kasih informasinya Pak." Lelaki itu menutup teleponnya dengan perasaan acuh dan masih kesal. "Mengganggu saja." Ia bergerutu pelan. Ia pun kemudian mulai berjalan kembali menghampiri seorang perempuan berwajah murung yang menantinya di atas ranjang. "Yansah, kamu kemana saja?" Pepohonan yang rindang menyembunyikan sosok tersebut begitu rapinya. Ia terus saja berjalan, tanpa memperdulikan seorang perempuan yang saat ini berteriak setengah mati, memanggil namanya. Kau memang benar-benar. Ini gak lucu, Yansah. Aku kira semua yang kamu berikan, semua yang kamu suguhkan juga perhatianmu itu. Aku kira itu tulus. Ternyata kamu mempermainkan aku, Yansah." Teriak perempuan tersebut semakin menjadi-jadi. Sosok pria bertubuh canggung lengkap dengan poninya itu masih saja acuh membiarkan perempuan yang saat ini tengah kesal meneriaki namanya. "Yansah!" Tubuh perempuan tersebut seperti terpaku di tempatnya berdiri. Anehnya ia tak lagi merasakan rasa sakit. Padahal secara sadar ia paham bahwa tadi seseorang menikam perutnya di halte bus. Sosok Yansa semakin menjauh dari pandangannya. Tubuhnya yang bungkuk kini seperti tertelan pepohonan yang rindang. Perempuan itu hanya bisa menangis, tiada henti memanggil-manggil namanya dari kejauhan. Setelah kejadian tersebut, ia mulai merasakan sesuatu pada tubuhnya. Tubuhnya seperti bergetar, hingga membuat matanya terbuka. "Syukurlah jika kamu sadar." Seseorang laki-laki memakai sweater berwarna coklat adalah orang pertama yang dilihat olehnya. "Di mana aku sekarang?" Balas perempuan tersebut nampak bingung. "Baiknya kamu istirahat dulu sekarang, jangan dulu bangun." Tangan lelaki tersebut mengambil bantal yang terletak di sampingnya. "Sudah, kamu rebahan sekarang, jangan banyak gerak." Mata perempuan tersebut nampak sayu menatap lelaki yang saat ini berada di sampingnya. Hingga beberapa menit berselang, ia mulai menyadari satu hal ketika lelaki tersebut tersenyum manis padanya. "Yansah, kamu dari mana saja?" Balas perempuan tersebut merasa lega, bercampur keheranan. Dua orang manusia tengah sibuk menikmati permainan nakal mereka di atas ranjang. Lelaki tersebut nampak begitu bergairah bercumbu dengan perempuan yang saat ini tengah berada dalam pelukannya, tanpa busana selai pun. Sedangkan si perempuan nampak begitu manja, membalas setiap kecupan yang saat ini mendarat manis di bibirnya. "Mas, jangan tinggalin aku ya. Kamu mesti ingat sama janji kamu. Awas kalau sampai bohong." Bisik perempuan tersebut pada telinga lelaki yang saat ini berada dalam dekapannya. "Sudah, aku janji, apapun yang kamu inginkan akan kuberi." Balas lelaki tersebut. Muncul suara arangan dari perempuan tersebut.
terdengar menggairahkan bagi siapapun yang mendengarnya. Tubuhnya mulai mendarat mulus di atas laki-laki yang tadi ia dekap. Lantas kejadian tersebut berjalan dengan sangat begitu lambat. Dijatuhkan begitu pelan laki-laki yang tadi ia dekap. Perempuan itu mulai melakukan aksinya, yang dimana membuat lelaki tersebut diam dalam desahan. Hujan turun begitu derasnya, suaranya terdengar mengatuk keras di balik jendela, yang saat ini berada di samping pinggir sepasang kekasih terlarang. Bau obat bertebaran di ruangan tersebut. Ada rasa tenang yang saat ini terlihat dari raut wajah perempuan itu. "Kamu dari mana saja?" Aku berucap pelan padanya. "Aku telat, maaf. Tadi ada pelajaran tambahan di kelas privat," balas Yansa. Tangan kekarnya terasa lembut saat ini di atas kepalaku. "Aku tadi mimpi buruk tentang kamu, Yang," jawabku terseduh. Namun Yansa hanya membalas hal tersebut dengan senyum manisnya yang mengembang. "Jangan banyak pikiran, kamu istirahat ya, biar cepat sembuh," balas Yansa dengan tenangnya. Suara pintu di ruangan tersebut terdengar berderit, hal yang membuatku kaget. Seorang dokter berkacamata bundar baru saja masuk dan berjalan menghampiriku, yang saat ini berbaring tak berdaya di atas ranjang besi. "Yang, kamu di sini aja ya," jawabku pada Yansa. Hingga beberapa detik kemudian aku benar-benar kaget. Padahal baru beberapa menit yang lalu sosok laki-laki yang kunanti itu duduk di sebelahku. Sebelum pada akhirnya Yansa tak lagi ada di sana. Derasnya hujan di balik jendela menambah kesan pilu sekaligus bingung. Apakah hanya halusinasi? Batinku. Saat beberapa menit yang lalu belayan lembut dari tangan Yansa berada di atas ubun-ubun kepala. "Sudah aku transfer ya." Lelaki yang tadi berada di kamar apartemen nomor 32 tersebut berjalan pelan menuruni anak tangga menuju arah bawah. "Terima kasih sayang." Perempuan yang berada di sampingnya mencubit manja lelaki itu. "Ya sudah, aku pulang dulu. Nanti ku telepon lagi," seru lelaki itu yang mulai keluar dari apartemen tersebut menuju mobil miliknya. "Oke sayang, hati-hati di jalan ya," teriak si perempuan begitu manjanya. Lelaki setengah baya tersebut membalasnya dengan senyum puas di balik kaca jendela mobil Pajero putih yang ia kendarai. Raut wajahnya yang nampak girang itu seperti menandakan bahwa tak ada beban yang menanti kepulangannya. Hingga suatu hal membuat ia terkejut. Tak kala terdengar suara orang berdayam di balik punggungnya. "Siapa kamu?" bentak pria setengah baya itu begitu kaget. Namun sosok pria bertopi coklat tersebut hanya membalasnya dengan tersenyum kecut. Pria bertopi coklat itu menyembunyikan sorot matanya yang tajam di bawah topi yang ia kenakan. "Turun kamu dari mobilku, atau saya telepon polisi sekarang juga," kembali pria setengah baya itu membentaknya dalam gugup. Seketika pria bertopi coklat itu begitu cepat mengeluarkan tali tambang dari punggungnya. Tali tambang yang ia genggam seketika ia ulur ke depan. Kejadian itu begitu cepat, hingga sekejap mata saja pria setengah baya yang mengendarai mobil tersebut ia cekik. Erangan seketika terdengar dari mulutnya. Tangan pria setengah baya itu nampak meronta-ronta. Kakinya mencoba ia julurkan ke arah depan untuk menginjak pedal rem. Tangannya pun tak kalah demikian. Sebelah tangannya mencoba menggapai rem tangan mobil tersebut. Namun sayangnya pria bertopi coklat yang saat ini mencekik lehernya dengan kencang, menarik paksa tali tambang tersebut, hingga tubuh si pemuda itu terpelanting ke belakang. Mobil Pajero putih itu mulai berjalan tak karuan di atas aspal jalan. Jalanan saat ini terlihat begitu lenggang sebelum pada akhirnya bunyi debukan keras terdengar. Mobil Pajero itu menghantam pembatas jalan hingga berguling ke arah samping kanan dengan tragisnya. Pecahan kaca seketika berbucah. Mobil itu terus berguling-guling hingga pada akhirnya berhenti saat membentur pohon pinus yang rindang di samping jalan. "Sebaiknya ibu istirahat dulu sambil menunggu kedatangan suami ibu," ucap dokter tersebut setelah mengganti air infus yang saat ini terpampang di atas kepalaku. "Terima kasih dok,"
balasku, yang kemudian mengiringi kepergian dokter tersebut dari ruangan ini. Aku masih beruntung terluka tidak begitu parah. Luka tusukan di perutku masih dikatakan aman, tidak sampai menembus usus. Namun meski demikian, rasa nyeri masih sedikit ada. Meskipun di lain sisi pikiranku masih sedikit kebingungan, mengingat kemana Yansa pergi saat tadi. Memikirkan Yansa sudah menjadi kebiasaanku akhir-akhir ini. Entah kenapa meskipun tadi ia mengecewakanku karena datang telat dan pergi begitu singkat, seisi hati ini seperti tidak menerima untuk membenci Yansa. Aku malah semakin berharap lebih dibuatnya. Aku berharap Yansa datang lagi ke sini, meskipun kejadian beberapa menit yang lalu belum ku mengerti. Karena satu-satunya yang aku rasakan cuma satu, bahwa tadi itu benar-benar Yansa secara nyata. Sisa-sisa lembut belayannya itu masih kurasakan. Bahkan senyum manis di balik topi coklatnya itu pun masih kuingat betul. Udah pergi dokternya. Seruan itu terdengar di bawah ranjang yang saat ini kudiami. Ih, Yansa, kamu? Balasku refleks saat menengok ke bawah. Untuk kesekian kalinya dibuat kaget, bercampur lega. Pria bertopi coklat itu malah membalasnya dengan senyum yang sedari dulu mampu meluluhkan perasaan bagi siapapun yang memandangnya. Iyang, kamu ngapain di sana? Melihat Yansa yang berada di bawah ranjang, aku begitu kaget. Sembunyi, kalau dokter itu tahu bakalan berabe. Jawab Yansa begitu tenangnya. Tubuh canggung itu terlihat mulai keluar, merangkak dari balik ranjang. Memangnya apa hubungannya dokter itu sama kamu? Toh dia kan... Shh, potong Yansa. Mana lukamu? Ucapnya kembali. Hah? Untuk apa? Balasku heran. Sudah, mana lukamu? Kali kedua Yansa berucap demikian. Baiklah, ini. Jawabku sembari menggulung ke atas bagian bawah kaos polosku. Yansa tidak banyak bicara. Ia hanya menempelkan sebelah telapak tangannya pada luka di perutku. Kamu ngapain, Yang? Tanyaku yang masih belum mengerti dengan apa yang dilakukan olehnya. Sudah, jawab Yansa pelan. Sudah, balasku heran. Tubuh canggung Yansa terlihat berdiri lalu berjalan meninggalkanku. Sedangkan pandangan mataku hanya bisa menatap heran apa yang dia lakukan di balik punggungnya yang sedikit bungkuk itu jika diperhatikan. Iyang, kamu kemana? Teriakku. Kunci pintu. Beberapa detik saja Yansa menjawabnya singkat. Aku tidak mengerti dengan apa yang ia lakukan. Hanya menyentuh pintu tersebut sebelum pada akhirnya terdengar bunyi yang cukup keras. Sudah, percayakan sekarang, ucap Yansa yang mulai berjalan mendekat. Kamu kenapa sih? Shh. Seru Yansa untuk yang kedua kalinya, sedikit lebih jauh bergumam di depan mataku. Jawab, kamu kenapa, Yang? Aneh deh. Gumamku sembari memandang kedua matanya yang terlihat tajam dan dingin di bawah topi coklat yang ia kenakan. Sudah kan, gak sakit? Yansa mengucapkan kata tersebut dengan tenang, seolah tanpa beban. Aku baru menyadari bahwa selang imbusan yang tadi melilit pergelangan tanganku sudah Yansa buka tanpa rasa sakit. Kok bisa sih? Batinku. Lihat lukamu juga. Ucap Yansa seolah tahu apa yang aku ucapkan dalam hati. Hah? Aku lebih heran lagi ketika aku dapati perban tersebut sudah menghilang. Lukanya pun sudah tidak ada. Perutku kembali utuh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana bisa? Kamu gak perlu tahu, karena aku tahu apa yang kamu inginkan. Gumam Yansa begitu lembut pada telingaku. Yansa memeluk tubuhku begitu erat, seolah-olah tahu bahwa aku tidak ingin kehilangannya. Jika kamu tahu, kenapa tidak kamu lakukan sekarang? Aku membalas bisikannya, tangan pun mengikuti tangannya. Tubuh tegap Yansa kini juga berada dalam dekapanku. Sudah kuduga, kamu tak akan menolak. Dasar gadis nakal. Aku bisa melihat senyum Yansa sedikit di balik bauku. Sebelum pada akhirnya, di ruangan ini ia dengan pelan menjatuhkan tubuhku di atas ranjang. Kecupan bibirnya yang hangat untuk kesekian kalinya kurasakan. Sedangkan di luar sana, hujan kembali turun.
setelah sesaat yang lalu tak lagi terdengar. Lengkap sudah hari ini, hilang sudah 1000 pertanyaan dalam benakku. Semua itu terganti dengan perasaan nikmat yang saat ini sedang Yansa lakukan di atas tubuhku. Aku mendesap pelan di bawah telinganya, sedangkan Yansa tersenyum kecil, seolah-olah puas dengan apa yang ia lakukan. Kami berdua bergelut dengan kenikmatan duniawi di tempat ini, di balik hujan di luaran sana. Dan tentunya dingin seperti diusir paksa dari tubuh kita berdua, meskipun saat ini kami berdua berada dalam keadaan telanjang, tanpa busana. Mobil Pajero putih terletak dengan posisi terbalik di bahu jalan, sedangkan darah merah mulai keluar dari balik jendela mobil yang berserakan kacanya. Sesaat kemudian, aparat kepolisian segera datang ke TKP. Polisi juga kerumunan masyarakat yang hadir mengetahui siapa yang berada di dalam mobil Pajero putih tersebut. Dia adalah Pak Sumirja, salah satu direktur utama di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Salah seorang polisi bertubuh kembal itu menarik tubuh Pak Sumirja yang saat ini terimpit badan mobil. Tak ada yang mengetahui secara pasti apa penyebab kecelakaan tersebut. Sebagian saksi hanya melihat mobil tersebut melaju secara zigzag sebelum pada akhirnya membentur pembatas jalan, lalu terguling. "Dia masih hidup, cepat panggil ambulan!" teriak salah satu polantas yang kedua tangannya tengah bersimbah darah. Terdengar erangan cukup keras dari mulut Pak Sumirja, sedangkan darah nampak keluar begitu banyak dari dada sebelah kanannya yang nampak bergelombang tak rata. Semua orang yang berkerumun di tempat tersebut nampak bergidik melihat kejadian itu. Ada yang dengan sengaja merekam semua ini dengan ponselnya. Ada yang juga maju mendekat ke depan hanya untuk sekedar melihat. "Kamu mau ikut aku?" ucap Yansa dalam pelukannya. "Ikut? Kemana?" tanyaku heran. Tubuhku yang berkeringat nampak berbeda dengan tubuh Yansa yang dingin-dingin saja. Bahkan setelah aku terduduk dan hendak memakai baju serta celana di sampingnya. "Ke sebuah tempat yang hanya ada aku dan kamu," ucap Yansa, yang sepertinya sangat suka memberiku teka-teki. "Iyang." Kedua jemari tanganku memegang pipinya yang puntar itu. "Kamu masih ingin ya?" tanyaku. Pertanyaan yang jika dipikir justru nampak membuatku terlihat bodoh. "Tidak, hari ini aku puas," potong Yansa. "Aku cuma ingin kamu untukku," gumam Yansa pelan. Bibirnya seperti menari-nari riuh di depan mulutku. "Sayang," ucapannya dipotong Yansa kembali sebelum aku berucap. "Selamanya," jawab Yansa kembali dalam senyumnya. "Selamanya?" jawabku heran. "Iya, selamanya. Apa kamu mau?" balas Yansa kembali. "Sayang, memangnya kita mau kemana sih?" Yansa tidak terlihat menjawab pertanyaanku. Ia hanya membelakangiku dengan punggung-punggungnya untuk beberapa menit saja, sebelum pada akhirnya ia kembali berbalik badan dan membawa sebilah cutter. "Itu untuk apa?" "Untuk keabadian," seru Yansa memotong. "Maksudmu? Kau mau ikut aku atau tidak?" Yansa meneruskan ucapannya. Kedua matanya nampak lebih tajam lagi melihat mataku yang bundar. "Maksudmu apa?" jawabku bingung. "Putuskan urat nadimu," gumam Yansa pelan. "Hah? Apa kamu gila, Yang? Kamu kenapa sih?" jawabku berada di ambang cemas kali ini. "Kamu sakit atau ada masalah?" Kembali 100% tidak percaya bahwa Yansa berucap demikian. "Aku serius, tidak sedang bercanda. Kamu mau ikut aku atau tidak?" Kali ini genggaman tangan Yansa yang kekar berada dalam genggamanku dengan sebilah cutter di tangan sebelah kirinya. "Yang, kamu kenapa sih? Sakit?" Aku menggubris, namun terlambat. Aku seperti tidak mempercayainya dengan apa yang Yansa lakukan padaku saat ini. Darah merah mulai berjatuhan pelan ke atas ranjang rumah sakit yang berspray hijau itu. Pergelangan tanganku terasa dingin. Aku mulai melihat Yansa yang berada di depanku.
dengan raut wajah yang cemas. Aku terus memandanginya. Sebelum pada akhirnya mataku sudah tidak kuat lagi untuk melihat senyum khasnya. Tubuhku yang kecil seperti tak kuasa lagi menahan beban tubuhku sendiri. Apalagi jika lo melihat darah. Aku paling takut dengan darah. Hingga hal tersebut membuatku lupa akan segala hal yang saat ini tengah Yansa lakukan padaku. Dokter yang berada di ruangan bawah nampak tergesa-gesa setelah seorang bapak-bapak setengah baya itu dikeluarkan dari ambulan. "Cepat bawa, cepat, sebelum terlambat," seru pengemudi ambulan yang membuat para perawat di ruangan itu panik. Tubuh Pak Sumirja yang tidak sadarkan diri mulai diangkut di atas ranjang besi beroda. Darah masih membanjiri sekitaran dada hingga kakinya. Bahkan ketika tubuhnya itu perlahan mulai memasuki sebuah ruangan dingin yang diliputi oleh bau obat yang menyengat. Seorang dokter nampak tergesa-gesa masuk ke ruangan bertuliskan UGD tersebut. Karena ia tahu saat ini siapa yang berada di ruangan itu. Pasiennya yang tengah kritis kali ini bernama Pak Sumirja, salah satu pemimpin perusahaan besar di kota Kembang. "Lekas, hubungi keluarga terdekat," ucap salah seorang dokter kepada perawatnya saat keluar sesaat dari ruang UGD tersebut. Sebelum akhirnya ia kembali masuk dan menutup pintu ruangan tersebut rapat-rapat. "Maaf Pak, pintu ruangan kamar nomor 12 tidak bisa dibuka," ucap salah satu perawat kepada satpam yang saat ini tengah bertugas di halaman rumah sakit. "Baik Bu, saya segera ke atas," jawabnya tegas. Ruangan tersebut adalah ruangan di mana si tokoh utama tengah dirawat. Suster tersebut sampai beberapa kali mengerutkan dahinya ketika hendak mencoba membuka pintu ruangan tersebut beberapa kali. "Yang ini Bu." Satpam tersebut saat ini berada di depan pintu kamar bernomor 12 itu. "Iya, benar Pak." Setengah paksa satpam tersebut membuka pintu besi itu saat ia mengetahui bahwa hal ganjil tengah terjadi pada si pasien di dalam sana. Tangannya yang kekar itu beberapa kali mengetuk pintu ruangan tersebut dengan kerasnya, namun sama sekali tidak ada jawaban. Hingga pada akhirnya bongkar paksa pun ia lakukan. Menghadapi firasat yang tidak enak itu, si satpam membawa sebilah linggis panjang. Ia mendobrak sisi kanan serta kiri ruangan tersebut. Di sampingnya si perawat nampak bingung dengan raut wajah yang cemas. Ia meyakini bahwa hal buruk yang saat ini ia rasakan, demikian pula dirasakan oleh si satpam. Semua itu terlihat dari bagaimana cara ia membuka paksa pintu ruangan tersebut. Suara dari pintu yang dibuka paksa itu terdengar cukup keras. Daun pintu sebelah kiri tersebut berhasil dijebol, hingga membuat mereka berdua bisa melihat keadaan si pasien di dalam dengan kontras. Hal tersebut membuat si perawat dan si satpam begitu panik. Tak kala darah merah telah membalut penuh seisi ranjang. Ditambah lagi sebuah benda tajam nampak tergeletak begitu saja di bawah tangan si pasien perempuan tersebut. "Yang, kita di mana?" tanyaku bingung pada Yansa yang saat ini berjalan sedikit lebih depan di depanku. Di sini, hamparan padang rumput hijau nampak begitu mengepak luas. Hampir tidak ada pepohonan yang nampak. Semuanya diliputi oleh hijaunya rerumputan, juga langit yang nampak berwarna biru cerah. Langkah kakiku yang berjalan ke depan mengikuti Yansa terdengar bergemerasak. Ketika telapak kakiku yang telanjang itu menginjak lembut setiap helai demi helai rumput yang berada di samping, depan, belakang, dan setiap sudut pandangan yang aku lihat. "Ini rumahku," gumam Yansa. Namun terdengar jelas sekali suaranya, seolah-olah diterbangkan oleh angin, hingga merasuk ke dalam telingaku. "Rumahmu? Mana rumahmu Yang? Aku ingin di depan sana," balas Yansa memotong. Sebelum aku hendak meneruskan pembicaraanku, yang terlihat hanya sebuah pohon tua yang berukuran tinggi dan berdaun lebat. Dedaunan pohon itu nampak bergoyang-goyang tertiup angin sepoi-sepoi, yang juga sama halnya mengayunkan rambutku, juga rambut Yansa. "Pohon? Bukan," jawab Yansa cepat. "Lalu?" tanyaku heran. "Itu rumahku," balas Yansa sedikit lama kali ini.
Aku tidak mengerti, tiba-tiba saja kakiku yang telanjang ini seperti terdorong sesuatu yang tidak terlihat, hingga kedua tanganku dari arah belakang memeluk erat punggung Yansa yang sedikit bungkuk itu. Desir angin yang perlahan berembus seperti mengisyaratkan aku bahwa merekalah yang membuatku demikian. "Iyang?" tanyaku di balik punggungnya dengan pelan. "Di mana ini?" ucapku kembali. "Aku salah," ucap Yansa membalas pertanyaanku dengan gamang. "Maksudmu?" Aku mulai merasa heran. Teriakan Yansa terdengar menggema luas di padang rumput ini. "Kamu kenapa?" Aku yang berada di balik punggungnya lantas berlari ke arah depan. Hal yang belum pernah kulihat. Detik ini kulihat juga. Raut wajah Yansa yang jauh berbeda drastis dari ketika selama ini aku mengenalnya. Wajahnya nampak cemas. Air mata berjatuhan dari balik matanya yang kecil itu. Bibirnya terlihat sembuh, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. "Kamu kenapa, ya?" Sebelah tanganku mencoba merangkul bahu Yansa dengan tenang. "Aku salah," ucapnya pelan di balik air mata. "Apa? Apa yang salah, Yang?" tanyaku lebih heran lagi. "Pulanglah," gumam Yansa pelan. "Maksudmu?" "Pulang," teriak Yansa di depanku sebelum aku meneruskan pembicaraanku. "Kamu kenapa?" jawabku yang mulai terbawa emosi. Aku bisa melihat lebih jelas lagi matanya yang kecil, dan air mata yang berjatuhan di pipinya itu nampak bergeming bening. Rasanya ingin sekali aku menyapu air matanya dengan jemari tanganku. Namun rasanya semua tubuhku ini terpaku kaku di hadapannya. Aku hanya bisa memandangi kedua mata Yansa yang saat ini balas menatap sedih kedua mataku di hadapannya. Tak terasa, air mataku pun ikut berjatuhan pelan. Perlahan tubuh Yansa terlihat mulai mendekat. Ia berjalan pelan ke depan tubuhku yang saat ini tengah terpaku menatapnya. Yansa kali ini memeluk tubuhku begitu erat. Pelukan yang sangat hangat namun terasa aneh. Pelukan ini bukanlah pelukan biasa yang sering Yansa lakukan pada tubuh kecilku. Ini berbeda dari pelukan-pelukan dari yang sudah terlewati sebelumnya. Bahkan ketika tanganku hendak memeluk balas punggungnya, air mata Yansa yang dingin terasa berjatuhan di atas bahuku. "Jaga dirimu baik-baik ya," gumam Yansa di balik telingaku. "Kamu mau kemana?" jawabku bingung. Namun tak ada lagi kudapati jawaban darinya. Perlahan dengan itu, pelukan Yansa mulai tak lagi terasa dengan hangat. Aku hanya memejamkan mataku sesaat. Setelah aku sadar bahwa Yansa tak lagi memelukku, aku mendapati diriku berada di ruangan gelap sendiri, dalam keadaan bingung, sepi, dan tanpa teman. Bau obat serta-merta tercium di balik hidungku. Aku mendapati diriku kembali terbaring di atas ranjang rumah sakit. Di sampingku, seseorang yang tak asing kulihat, nampak sama halnya terbaring, dengan balutan perban di sekitar dada hingga pahanya. "Papa?" tanyaku dalam hati, sebelum Ani yang rupanya berada di sudut lain datang menghampiri. "Hei, kamu sudah sadar? Istirahat dulu, jangan banyak bergerak," ucap Ani padaku. "Kenapa? Ada apa dengan suamiku?" balasku. "Tenang, ia tidak apa-apa kok. Kata dokter tadi Om Sumirja, kecelakaan mobil di jalan raya. Sekarang kamu istirahat lagi ya." Senyum Ani terlihat mengembang di wajahnya yang kecil, yang membuatku sedikit lebih tenang. Aku kembali merebahkan kepalaku di atas ranjang dengan 1000 pertanyaan yang berputar-putar dalam pikiran. Salah satunya adalah pelukan Yansa, serta hal terakhir yang ia lakukan padaku. Seminggu dari kejadian itu, pada akhirnya aku bisa kembali pulang ke rumah bersama suamiku. Hari itu semua benar-benar terlihat berbeda. Musibah yang menimpa kami berdua seolah sebuah jalan bahwa kita harus seperti itu lebih dulu sebelum mendapatkan hal lain yang membuat segalanya jadi lebih baik. Suamiku berada di depanku. Ia mulai berucap jujur padaku dengan raut wajah seolah merasa sangat menyesal dengan apa yang selama ini ia lakukan pada hidupnya, terutama padaku. Awalnya aku sempat tidak percaya, sekaligus tidak terima atas penjelasan yang dijabarkan sedemikian detail oleh suamiku tersebut.
Namun setelah dipikir-pikir kembali, akhirnya aku menerima segalanya. Toh aku sendiri pun melakukan hal yang demikian, sama dengannya, di belakangnya. Hanya saja tidak kuceritakan padanya. Bukan berarti aku takut, namun jika kuceritakan padanya tentang masa-masa di mana aku bersama Yansa, rasanya suamiku tidak akan percaya. Mengingat banyak hal yang dibuat oleh Yansa untukku, benar-benar berada di ambang batas logika. Jadi bagaimana? Masihkah ada kesempatan untuk memperbaikinya? Atau kamu sudah merasa bahwa tingkahku sudah terlalu? Ucap suamiku dengan raut wajah penyesalannya. Aku tidak bicara seperti apapun di hadapannya, selain berjalan pelan, lalu duduk di sampingnya. Kepalaku yang kecil mulai kusandarkan di baunya, lalu kutatap wajah suamiku yang nampak cemas tersebut. Kita perbaiki segalanya dari awal ya, jawabku pelan dengan bibir yang tersenyum kecil. Beberapa bulan berlalu, aku tidak lagi mengingat Yansa. Entah kenapa perasaan rindu tersebut seperti perlahan berdesir sirna dalam hatiku. Saat ini seseorang yang secara nyata membuatku bahagia adalah suamiku. Dan kebahagiaan kami terasa lengkap saat beberapa minggu kebelakangan sebuah berita dari rumah sakit memberi kabar bahwa aku telah mengandung anak pertamaku. Hal tersebut membuat suamiku begitu girang tidak kepalang, berlebih saat aku mengabarinya. Sikapnya, tingkah lakunya, serta ucapannya, segalanya berubah. Itu yang aku dapati dari suamiku saat ini. Pagi ini, seperti biasanya, sebelum berangkat kantor, suamiku terlebih dahulu mencium calon anaknya ini dengan mesra. Ia melarangku untuk bekerja. Ia menyuruhku untuk keluar dari perusahaan tersebut. Atau secara garis besar, ia menyuruhku untuk fokus menjaga calon anaknya ini. Hal itu kulakukan dengan sangat lapang padanya. Kebiasaan suamiku sebelum berangkat kerja adalah sarapan, minum kopi, dan membaca koran. Sampai pada sebuah koran yang tergeletak tanpa sengaja di atas meja. Pagi ini membuatku sedikit kaget. Seorang mayat laki-laki yang merupakan anggota aktivis pejuang masyarakat kecil. Pagi ini ditemukan tepat di sebuah pohon besar, di mana bersampingan dengan halte bus, tempat aku bertemu Yansa pertama kali. Jasad lelaki tersebut ditemukan terkubur sudah beberapa lama ini. Hal tersebut dicurigai pertama kali oleh seekor anjing pelacak milik dari aparat kepolisian. Yang lebih membuatku kaget adalah kartu identitas dari si korban, lengkap dengan nama panjang serta fotonya. Dia adalah Yansa. Itulah akhir cerita dari Selingkuhanku Bukan Manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.